Thanks for join Bernard Simamora Tutorial. Channel ini menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-55 dari 81 topik. Macam-macam alat bukti, penilaian pembuktian, kekuatan pembuktian alat bukti, dan kebenaran dalam perkara perdata, bagian kelima. Pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan sebuah perkara oleh hakim karena jabatannya dilakukan di luar gedung pengadilan, di tempat peristiwa terjadi, agar hakim dapat melihat dengan mata kepala sendiri sehingga memperoleh gambaran yang dapat memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG menentukan bahwa jika dipandang perlu, Ketua Majelis dapat menunjuk hakim komisaris dari Majelis Hakim dengan bantuan panitera pengadilan akan meninjau tempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi gambaran atau keterangan yang nyata kepada hakim. Dalam praktik, pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan sengketa mengenai bangunan atau batas sebidang tanah. Hal ini terpaksa harus dilakukan karena keadaan yang senyatanya dari peristiwa yang disengketakan tidak dapat dibawa ke pengadilan sehubungan dengan keadaannya. Keterangan ahli, expertise. Keterangan yang dapat diperoleh hakim dari pihak ketiga, bukan pihak berperkara, kecuali dari saksi, juga dapat diperoleh dari seorang ahli, atau expertise, yang dalam persidangan lebih dikenal dengan sebutan saksi ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang ahli dalam bidangnya. Karena undang-undang tidak menentukan siapa yang dapat dikatakan ahli, seorang ahli tidak harus seorang sarjana, terserah kepada hakim yang akan mengangkatnya. Misalnya, sengketa mengenai luas sebidang tanah, maka hakim dapat mengangkat seorang petugas pengukur tanah dari BPN untuk menjelaskan bukti batas sebidang tanah, bagaimana cara mengukur luas sebidang tanah, dan sebagainya. Laporan seorang ahli yang telah diangkat dapat diberikan, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang diteguhkan dengan sumpah. Fungsi sumpah di sini sama dengan sumpah saksi, yaitu guna menjamin objektivitas dari keterangan yang diberikan. Kalau saksi biasa memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri, saksi ahli memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Mereka yang tidak dapat diangkat sebagai saksi juga tidak dapat diangkat sebagai ahli. Hakim tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli. Pembukuan. Pembukuan adalah tulisan sebagai alat bukti bukan akta. Menurut Pasal 167 HIR, Pasal 296 RBG, hakim bebas mengingat hal-hal yang khusus memberikan suatu kekuatan pembuktian yang menguntungkan kepada pembukuan seseorang. Kekuatan pembuktian pembukuan merupakan bukti bebas. Itu artinya terserah kepada hakim. Ketentuan pasal ini menyimpang dari suatu prinsip bahwa tulisan seseorang tidak dapat memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Contohnya, dalam suatu perkara mengenai wan prestasi utang piutang, penggugat yang mengatakan tergugat belum melunasi utangnya menunjukkan pembukuan yang dibuatnya. Dalam pembukuan tersebut, dari debit dan kreditnya, dapat terlihat bahwa ada pengeluaran sebagai pinjaman untuk tergugat, tetapi belum ada pelunasannya. Hakim dapat menerima pembukuan itu sebagai bukti bahwa tergugat belum melunasi utangnya yang menguntungkan penggugat. Penilaian pembuktian. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa meskipun peristiwa yang menjadi sengketa telah dikemukakan oleh para pihak, hakim harus tahu pasti peristiwa yang telah dikemukakan oleh para pihak itu. Hakim harus mengonstatirnya. Itu berarti bahwa hakim harus mengakui kebenaran dari peristiwa tersebut. Kebenaran dari peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak tersebut hanya diperoleh hakim dengan pembuktian. Sekalipun untuk suatu peristiwa yang disengketakan telah diajukan pembuktian, pembuktian itu harus dinilai oleh hakim. Dalam penilaian terhadap pembuktian ini, kemungkinan undang-undang tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menilai suatu alat bukti, misalnya terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis, hakim terikat dalam penilaiannya. Hal diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1870 KUH Perdata. Akan tetapi, undang-undang juga memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai suatu pembuktian, misalnya hakim tidak wajib mempercayai keterangan seorang saksi. Ini berarti bahwa hakim bebas menilai harga sebuah kesaksian, hal diatur dalam Pasal 172 HIR, Pasal 309 RBG, Pasal 1908 KUH Perdata. Kekuatan pembuktian alat-alat bukti. Para pihak yang mengajukan fakta atau peristiwa yang membuktikan kebenaran fakta atau peristiwa yang mereka ajukan, sedangkan hakim yang menilai siapa yang benar dan apa yang benar atau siapa yang tidak benar dan apa yang tidak benar. Agar dapat menilai suatu alat bukti yang diajukan oleh para pihak,
harus ada suatu patokan penilaian bagi hakim untuk dapat menyatakan bahwa peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak terbukti atau tidak terbukti. Patokan hakim ini didasarkan pada kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti. Adapun kekuatan pembuktian alat bukti sebagai berikut. A. Kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan. Itu artinya terhadap alat bukti dengan kekuatan demikian ini, hakim harus mengikuti atau menaati, kecuali dibuktikan sebaliknya. Misalnya, alat bukti yang mempunyai kekuatan demikian adalah pasal 1394 KUH Perdata, pasal 540 KUHD. B. Kekuatan pembuktian menentukan. Alat bukti dengan kekuatan demikian ini, walaupun hanya satu, sudah cukup menentukan atau memutus perkara, tanpa adanya alat bukti lain. Alat bukti dengan kekuatan demikian ini misalnya sumpah dan pengakuan. Jika salah satu pihak berani bersumpah, ia akan menang. Kalau salah satu pihak mengaku, dalil pihak lawan terbukti kebenarannya. C. Kekuatan pembuktian sempurna. Alat bukti dengan kekuatan sempurna, itu berarti walaupun hanya satu sudah cukup bagi hakim untuk memutus perkara dengan kemenangan pihak yang mengajukan alat bukti tersebut, kecuali ada hal-hal yang menghalangi, misalnya alat bukti lawan yang lebih kuat. Sebagai contoh, kalau sebuah akta autentik yang diajukan satu pihak dipungkiri pihak lawan dan pihak lawan dapat membuktikan kebenaran bantahannya bahwa akta itu palsu, lawan dari yang mengajukan akta tersebut yang akan dimenangkan oleh hakim. D. Kekuatan pembuktian bebas. Artinya, kalau diajukan alat bukti dengan kekuatan bebas, terserah kepada hakim apakah akan memberikan kekuatan kepada alat bukti itu atau tidak. Misalnya, satu pihak mengajukan 10 orang saksi. Kalau hakim meragukan keterangan saksi-saksi itu, hakim tidak wajib mempercayai keterangan saksi-saksi itu untuk kemenangan yang mengajukan. E. Kekuatan pembuktian sebagai permulaan pembuktian. Alat bukti dengan kekuatan demikian ini masih harus ditambah dengan alat bukti lain agar dapat diterima oleh hakim sebagai bukti cukup. Misalnya, sebuah akta autentik yang cacat sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan atau satu orang saksi saja merupakan permulaan pembuktian dengan saksi. Baik akta autentik yang cacat maupun satu orang saksi ini harus ditambah dengan satu alat bukti lagi agar mempunyai kekuatan cukup. Meskipun sudah ditambah alat bukti lain, hakim bebas untuk menilai bukti itu sudah cukup atau belum. F. Kekuatan pembuktian berupa alat bukti bukan bukti. Dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang tampaknya sebagai bukti, sebenarnya bukanlah bukti. Misalnya, keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun keterangannya tampak sebagai suatu kesaksian, sebenarnya tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Biasanya, hal-hal demikian ini oleh hakim dipergunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi hakim. G. Bukti lawan. Setiap alat bukti yang diajukan oleh satu pihak selalu dapat dilawan dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan, kecuali alat bukti sumpah. Hal diatur dalam pasal 156 HIR, pasal 183 RBG, dan pengakuan, hal diatur dalam pasal 174 HIR, pasal 311 RBG. Apabila diajukan bukti lawan, hakim wajib mempertimbangkan alat bukti pihak penggugat atau pihak tergugat yang lebih kuat dan berdasarkan pertimbangan itu selanjutnya hakim menjatuhkan putusannya. Itulah topik ke-55 hukum acara perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.